Bab 186, Shiaziki akan datang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tian Hao menatap Lu Ling lagi, dan berkata, Tuan Lu, ada banyak penyanyi hebat dalam nyanyian pop akhir-akhir ini, tetapi hanya satu orang yang bisa keluar dari kompetisi hari itu. Anda juga orang yang kusut, bisa dikatakan sulit untuk membuat pilihan. Apa pendapat Anda tentang ini? Suara Lu Ling sangat bagus, berkata, pasti ada yang kusut. Tetapi itu juga sepenuhnya membuktikan bahwa karir menyanyi Tiongkok masih berkembang pesat. Banyak penyanyi muda telah memulai debut mereka dalam kompetisi ini. Saya harap mereka dapat tampil dengan standar tertinggi mereka, karya terbaik, dan bergerak menuju kesuksesan yang lebih besar dalam kompetisi nasional ini. Petik 2. Tepuk tangan penonton. Tian Hao akhirnya menatap Yan Bo dan berkata, Tuan Yan, komentar Anda selalu dikenal dengan lidah beracun. Dapat dikatakan bahwa di antara ketiga juri, perselisihan Anda adalah yang terbesar. Bahkan ada banyak kelompok yang secara khusus meretas grup Anda secara online. Bagaimana menurut Anda? Hahaha. Penonton tertawa terbahak-bahak. Yan Bo berkata, saya tidak tahu apakah lidah beracun itu lidah beracun. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada beberapa penyanyi yang bernyanyi seperti jangkrik dan suaranya menusuk telinga, tetapi mereka selalu merasa seperti kodok. Katakan yang sebenarnya, saya belum cukup umur untuk bisa membedakan antara kodok dan katak. Hahaha. Penonton tertawa. Tian Hao juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, oke. Mari kita undang di bawah ini. 8 penyanyi profesional dan 8 penyanyi populer malam ini akan debut. Dengan suara musik dan tepuk tangan penonton, 16 orang naik ke panggung bersama di tengah sorak-sorai penonton, dan Shiaziki ada di antara mereka. Duduk di lantai 2, Zhang Yu merasa bahwa Yan Bo, lelaki tua itu, sangat beracun, tetapi dia juga puas dan menarik untuk dibicarakan. Kompetisi nasional semacam ini masih sedikit menarik. Kemudian kompetisi resmi dimulai, dan para pemain penyanyi profesional dan penyanyi populer datang ke undian. Sebelum bermain, juri ahli akan berdiskusi dan memperkirakan. Setelah bernyanyi, juri ahli akan memberikan komentar. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yu menyaksikan kompetisi penyanyi profesional tingkat nasional. Dari sudut pandangnya, banyak penyanyi yang bernyanyi dengan sangat baik. Bagaimanapun, mereka adalah elit dari kelompok profesional yang dibentuk di seluruh negeri, dan hampir tidak ada perbedaan dalam bernyanyi. Saat ini, kalian semua sedang mengerjakan pekerjaan. Jika pekerjaan itu tidak kuat, kalian tidak ingin berkontribusi. Zhang Yu telah belajar dengan duduk di samping Bai Ying. Setiap malam, setiap metode bernyanyi, hanya satu orang yang keluar dari barisan, mereka yang tidak memenuhi syarat perlu dinilai berdasarkan urutan poin berdasarkan skor juri konferensi. Dapat dikatakan bahwa persaingan di kompetisi nasional masih sangat sengit. Zhang Yu diam-diam ada di dalam hatinya. Tidak mudah mencampur-adukkan bisnis apapun. Kompetisi berskala besar tingkat nasional ini benar-benar membakar karya, pada kenyataannya, membakar uang. Tanpa uang, harapan Anda sama sekali tidak besar. Ketika seorang penyanyi selesai bernyanyi, mereka berdiri di atas panggung dan melihat ketiga anggota panel juri ahli. Tian Hao berkata, apa pendapat ketiga guru tentang nyanyian pemain ke-8 malam ini, penyanyi 79. Su Bingyi berkata, penyanyi 79 bernyanyi dengan baik. Karya keseluruhan masih bagus, tetapi tingkat kesulitan karyanya sedikit lebih rendah. Bagaimana ini bisa menjadi kompetisi? Jika tingkat kesulitannya terlalu rendah, tidak ada harapan untuk lulus. Anda harus kalah sedikit. Lu Ling berkata, saya pikir penyanyi 79 bisa bernyanyi dengan baik. Itu hanya membuat orang tidak begitu banyak kejutan, tidak bisa membuat orang bersinar, bagaimana mengatakannya, tidak terlalu cemerlang. Penyanyi 79 mendengar ekspresi kehilangan ini. Untuk mengetahui permainan, hanya satu orang dalam kelompok yang sama yang keluar jalur. Dia dikatakan oleh 2 orang ahli sendiri, jadi apa yang bisa dikatakan Yan Bo sudah bisa diramalkan. Terus terang saja, aku pasti sudah mati. Yan Bo berkata, sejujurnya, kurasa lagu yang kau nyanyikan sangat cocok untukmu, karena liriknya di awan dan kabut, aku tidak tahu apa artinya, ditambah interpretasimu yang sempurna,
kedengarannya seperti Karibia. Sama halnya dengan opera besar di negara kecil. Aku yakin jika kau mengikuti kontes penyanyi asing, hasilmu akan lebih baik dari sekarang. Penonton di sekitar saat ini bersuara, "Oh," mendesis, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan ulasan buruk Yanpo. Yanpo sudah terbiasa dengan suara ini dan membuat ekspresi tak berdaya. Penyanyi 79 sangat marah sehingga dia berkata, "Jika aku cukup baik, aku tidak akan mengikuti kompetisi, akan sangat bagus jika menjadi juri." Hahaha. Penonton tertawa bersamaan, diikuti oleh teriakan, bertepuk tangan serempak untuk semangat berani menantang dari pemain ke-79. Yanbo berkata, "Saya harus katakan, kamu lebih baik berbicara daripada bernyanyi, lain kali kamu pergi ke kompetisi pembawa acara. Hasilnya pasti jauh lebih baik daripada sekarang." Hahaha. Penonton tersenyum serempak, musik penutup berbunyi, dan Tian Hao mengelilingi lapangan dan berkata, "Pokoknya, mampu berpartisipasi dalam kompetisi adalah semacam kesuksesan. Sebenarnya, kamu dapat memikirkannya dengan hati-hati, dan bonus kontes pembawa acara cukup tinggi." Hahaha. Penonton tersenyum lagi. Pemain nomor 79 menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan meninggalkan panggung dengan musik berikutnya. Setelah Tian Hao dan musik lainnya berhenti, dia berkata, "Pemain di bawah ini adalah pemain ke-9 malam ini, No. 18, Xia Ziki dari grup penyanyi profesional. Beberapa guru pasti mengenal penyanyi ini. Bagaimana menurut Anda?" Su Bingyi berkata, "Saya kenal Xia Ziki. Di panggung kompetisi nasional, dia sudah menjadi penyanyi lama. Dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang penyanyi profesional, saya masih menantikannya malam ini." Luling berkata, "Xia Ziki adalah seorang penyanyi di tahap terakhir. Saya harap dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik kali ini. Tetapi saya baru saja melihat datanya. Dia menyanyikan lagu baru berjudul Tembok Besar, penulis lagunya adalah Zhang Yu. Saya juga mencari di internet sekarang. Sepertinya tidak ada komposer seperti itu, seharusnya pendatang baru. Jadi saya tidak terlalu yakin dengan karya ini." Su Bingyi berkata, "Saya ingin menyisipkan sepatah kata tentang ini. Sesi terakhir Xia Ziki seharusnya adalah lagu Dong Wensan, dan lagu itu, jadi dia memasuki tahap akhir dengan lancar. Tetapi karya Xia Ziki di tahap akhir, sepertinya staminanya agak kurang, jadi saya tidak dapat mengesampingkan bahwa dia ingin menyimpan lagu-lagu yang lebih baik di final sebelum bernyanyi. Tetapi dari sudut pandang saya harus mengatakan bahwa ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah jika Xia Ziki benar-benar dapat masuk ke babak final, maka ia dapat melangkah lebih jauh dengan karya yang lebih baik. Kekurangannya adalah jika tidak ada cukup karya yang bagus, maka Anda mungkin tidak akan sampai ke babak final. Maka karya Anda yang lebih baik akan terbuang sia-sia. Jadi saya pikir banyak penyanyi memiliki ambisi ketika memilih karya, tetapi juga perlu melihat bentuk langsungnya. Bagaimanapun, ada banyak penyanyi hebat dalam kompetisi nasional tahun ini, dan persaingannya cukup ketat. Petik 2. Papa. Tepuk tangan penonton terdengar. Yanbo berkata, "Saya setuju dengan pendapat Lao Su. Tidak masalah apakah Anda penyanyi lama atau penyanyi baru. Anda harus tahu bahwa kuda yang baik harus berada dalam permainan yang baik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, Tembok Besar China ya, sejujurnya, saya tidak merasakan apa yang diharapkan dari saya, karena ini omong kosong. Tentu saja, tembok besar sedang tumbuh. Bukankah ini erangan tanpa penyakit?" Petik 2. Hahaha. Penonton tertawa. Zhang Yu mendengar senyum dari luar lapangan, dan berkata dalam hatinya, "Orang tua ini, mulutmu terlalu beracun." Tian Hao tertawa, "Tuan Yan, saya pikir kata-kata Anda dapat menyinggung komposer Tembok Besar. Anda tidak takut dengan kelompok hitam lainnya." Yanbo berkata, "Saya tidak akan takut dengan ini. Pepatah lama mengatakan bahwa ada lebih banyak kutu dan gatal, dan saya memiliki lebih banyak komposer yang menyinggung di seluruh negeri. Kalau tidak, saya tidak bisa menjadi wakil ketua asosiasi musisi yang menganggur, setidaknya campuran jadilah ketua." Petik 2. Hahaha. Penonton tertawa serempak. Begitu tawa penonton berakhir, lampu di antara penonton redup, gambar Xia Ziki muncul di LED besar di tengah panggung. Di layar, Xia Ziki berpakaian santai dengan senyum di bibirnya, pertama-tama.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kontes nasional karena telah menciptakan platform ini, yang dapat mempertemukan begitu banyak penyanyi luar biasa di seluruh negeri dalam periode yang sama untuk saling belajar. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menciptakan untuk saya Zhang Yu, penulis lagu Great Wall Great. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya, dan mempercayakan lagu yang luar biasa ini kepada saya. Saya berharap kali ini di kompetisi nasional, saya akan mendapatkan hasil yang baik dan menepati janjinya. Dipercayakan, terima kasih. Begitu lampu menyala, Xia Ziki mengenakan seragam dan berdiri di tengah panggung. Kita harus tahu bahwa seragam militer Xia Ziki dirancang oleh Zhang Yu untuknya. Hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, itu sedikit berbeda dari seragam petugas saat ini. Sangat cantik dan indah. Dapat dikatakan bahwa penampilan pembukaan Xia Ziki saja telah menarik perhatian orang-orang. Penonton dan juri di lapangan merasa bahwa mereka tampak sedikit berbeda. Trio ahli di tengah penonton saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata mereka. Musik intro Tembok Besar juga terdengar, melodi yang menenangkan dan indah, melayang di aula, membuat semua orang merasa sangat nyaman. Hanya intro, itu membuat orang-orang di aula merasa sangat tidak biasa. Begitu Xia Ziki menyelesaikan intro, dia mengambil mikrofon. Semua orang bilang tembok besar adalah kampung halaman. Kamu tahu berapa panjang tembok besar itu? Ia memprovokasi bulan dingin di perbatasan gurun. Ia melekat pada atrium anak-anak Huaxia. Segala sesuatu tentang tembok besar, di dalam dan di luar. Anda tahu berapa banyak angin dan embun beku. Daging dan darah ribuan pahlawan dan pahlawan. Ambil matahari merah Wan Lisanhe. Matahari bersinar di tembok besar. Tembok besar begitu kuat sehingga akan bertahan selamanya. Matahari bersinar di tembok besar. Tembok besar begitu kuat sehingga akan bertahan selamanya. Anda harus bertanya di mana tembok besar berada. Lihat saja seragam hijaunya. Tembok besar ini dapat dikatakan sebagai lagu yang sangat bagus. Yang lebih indah adalah suasana lirik tembok besar. Penulis tidak hanya memuji kekunoan dan keseriusan tembok besar dalam liriknya, tetapi juga membandingkan tentara rakyat dengan tembok besar. Yang baru inovasi dalam pandangan ini menyiratkan ketinggian baru dan perspektif baru tembok besar. Dapat dikatakan bahwa posisi tembok besar telah ditafsirkan ulang dengan cara yang lebih tepat oleh orang-orang modern. Penonton semua gemetar, seolah-olah saraf-saraf tertentu di tubuh tersentuh, melambaikan tangan mereka mengikuti irama tembok besar. Melodi tembok besar sangat indah. Dengan latihan klasik dari banyak latihan Xia Ziki, dapat dikatakan bahwa lagu yang indah ini telah dinyanyikan sepenuhnya dengan hidup. Setiap orang yang bernyanyi mengikuti mata merah, seolah-olah mereka benar-benar melihat sejuta mil. Tembok besar itu biasa saja. Tampaknya juga pada saat yang sama saya melihat tembok besar hijau yang terdiri dari tentara rakyat, dikelilingi oleh gunung-gunung dan pegunungan, diam-diam berfungsi sebagai batu bata sederhana di tembok besar untuk negara dan bangsa ini. Matahari bersinar di tembok besar. Tembok besar begitu kuat sehingga akan bertahan selamanya. Anda harus bertanya di mana tembok besar itu. Di hati rakyat kita, di pikiranku, ... Setelah Xia Ziki menyanyikan nada terakhir, air mata menetes tanpa sadar. Meskipun dia sudah meneteskan air mata berkali-kali untuk lagu ini. Tetapi kali ini saya merasa istimewa, ini adalah interpretasi saya yang sempurna di atas panggung. Dapat dikatakan bahwa dalam benak Xia Ziki saat ini, ada berbagai macam rasa. Semua ini tampak seperti mimpi. Lagu yang sangat bagus seperti itu sebenarnya adalah yang pertama dinyanyikan. Anda tahu bahwa dia telah aktif di eselon kedua selama bertahun-tahun, dan lagu-lagu terbaik dari komposer papan atas tidak memiliki cara untuk mengubah dirinya sendiri. Dan Zhang Yu mampu menyanyikan lagu yang sangat bagus untuk dirinya sendiri, jadi tidak peduli apapun nilainya, lagu ini saja sudah cukup untuk membuatnya muncul di negara ini. Penonton terdiam seketika, diikuti oleh teriakan yang memekakkan telinga, dan pada saat yang sama meneriakkan nama Xia Ziki, suasana hangat ini menginspirasi semua orang di rumah ini. Bagaimana mungkin mereka tidak begitu menyukai lagu-lagu yang penuh dengan sejarah? Bahkan 3 juri dari 3 grup bertepuk tangan tak terkendali. Xia Ziki menyeka air mata di wajahnya, dan memberi hormat kepada penonton, dan melambaikan tangannya lagi, terima kasih atas tepuk tangan kalian. Zhang Yu menatap Xia Ziki di atas panggung dan mendesah. Mata Beiying merah, dan dia berkata, sungguh desahan Zhang Yu.
Betapa hebatnya Ziki bernyanyi. Zhang Yu mendesah, kakak Xia telah menunggu terlalu lama. Dia memiliki kemampuan itu, dan dia hanya sebuah kesempatan. Setelah mendengar ini, Han Jie meneteskan air mata dan menangis di bahu Zhang Yu. Tang Yuxin juga menangis. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Xia Ziki, orang ini memberinya rasa keintiman dengan kakak perempuannya. Tentu saja, dia sangat senang melihat penampilannya. Hu Yan juga merasakan hidungnya sakit. Xia Ziki terus-menerus bertepuk tangan di tangannya. Titik. Teriakan Tian Hao sedikit melemah dan menenangkan suasana hatinya, berkata, ayahku adalah seorang prajurit. Aku juga bisa mengatakan bahwa aku tumbuh dalam keluarga militer. Aku harus mengatakan bahwa Tembok Besar adalah karya yang luar biasa. Secara khusus, lagu itu melihat tentara rakyat sebagai tembok besar yang baru, yang benar-benar membuatku terharu. Apa pendapat beberapa juri? Su Bingyi berkata, keren. Luar biasa, Xia Ziki. Lagu yang kamu nyanyikan ini benar-benar menyentuhku. Dari sudut pandang pribadiku, menurutku lagu ini telah menjadi karya luar biasa yang langka dalam beberapa tahun terakhir. Lagu ini sangat akurat dalam perspektif dan posisi. Ini adalah lagu asli yang luar biasa. Xia Ziki, kamu bernyanyi dengan hebat, luar biasa. Xia Ziki berkata dengan mata merah, terima kasih guru. Luling mengagumi, Xia Ziki, kamu bernyanyi dengan hebat. Pertama, aku tidak menyangka Tembok Besar akan menjadi lagu yang begitu bagus. Kedua, aku tidak menyangka kamu bernyanyi dengan sangat baik. Kamu dapat melihat setelah 2 tahun curah hujan, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kamu dapat melihat bahwa kamu bukannya tidak memiliki kemampuan itu, kamu hanya menunggu sebuah karya yang bagus. Aku benar-benar bahagia untukmu. Terima kasih, guru. Yanbo berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Aku akan mengerang untuk Tembok Besar, tanpa penyakit, dan meminta maaf kepada penulis lagu Zhang Yu. Tembok Besar adalah lagu orisinal yang hebat. Secara pribadi, di depan lagu ini, ada balok badut yang melompat. Maaf, papa. Penonton di tempat kejadian bertepuk tangan untuk sikap Yanbo. Untuk mengetahui bahwa dalam kompetisi tingkat nasional seperti itu, Yanbo dapat menurunkan posturnya. Aku harus mengatakan bahwa dia masih seorang pria yang berani berbicara. Yanbo berkata, saya ingin berbicara tentang pandangan pribadi saya tentang masalah ini. Tembok Besar memang merupakan karya yang sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa karya terbaik di antara semua karya asli kelompok profesional sekarang tidak terlalu banyak. Terdengar teriakan dan tepuk tangan di antara penonton. Yanbo melanjutkan, tetapi melodi Tembok Besar agak terlalu sederhana menurut saya. Mungkin Tembok Besar masih bisa tanpa dampak dari karya luar biasa lainnya. Hasil yang sangat bagus. Tetapi jika sementara itu ada karya berdampak tinggi yang sangat bagus, maka kesulitan Tembok Besar, saya khawatir itu akan sedikit kurang. Dengan kata lain, lagu ini memiliki lebih dari sekadar nyanyian dan memenangkan kejuaraan tidak cukup. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah lagu yang hebat, Xia Ziki, selamat. Dengan lagu ini saja, Anda memiliki kekuatan untuk menjadi penyanyi nasional yang luar biasa. Selamat sekali lagi. Petik 2. Terima kasih Guru Yan. Terima kasih. Tian Hao berkata, Xia Ziki, apakah Anda ingin mengucapkan beberapa patah kata? Xia Ziki berkata, terima kasih kepada para juri dan penonton atas dukungan mereka. Tembok Besar adalah lagu yang sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa lagu ini dapat menyentuh emosi batin saya. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis lagu Zhang Yu, dia mempercayai saya dan memberi saya lagu yang bagus ini, sehingga saya dapat bernyanyi di panggung yang begitu besar. Terima kasih, Zhang Yu. Zhang Yu, di lantai 2, menyodok dan tersenyum. Yanbo Dao, Xia Ziki, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda? Zhang Yu bukanlah seorang komposer yang sangat terkenal. Karena saya tidak menemukan namanya di situs web asosiasi musisi tadi. Dapat dilihat bahwa ia seharusnya menjadi komposer daerah. Mengapa Anda ingin memilih lagu dari tangan seorang komposer daerah? Menurut ide umum, sebagian besar kontestan tidak suka apakah Anda memilih lagu untuk dimainkan. Petik 2. Xia Ziki berkata, Zhang Yu adalah anggota asosiasi musisi Zonghai kami. Sejujurnya, dia memang penulis lagu pendatang baru, tetapi dia memiliki bakat bawaan untuk musik. Setiap lagunya dapat dikatakan sangat klasik.
Beberapa hari yang lalu, ada lagu baru dengan tingkat nyanyian domestik yang tinggi, Pawai Kemenangan, yang merupakan karya Zhang Yu. Apa? Beberapa juri terkejut, terutama Yan Bo, juga seorang komposer, terkejut. Mengetahui bahwa Yan Bo juga telah mendengar Pawai Kemenangan ini, saya harus mengatakan bahwa itu terlalu klasik. Sayangnya, meskipun saya mendengar lagunya, saya tidak tahu siapa penulis lagunya. Itu sepenuhnya lagu dari video di internet, tanpa pengenalan yang terperinci. Yan Bo hanya tahu bahwa pesta dalam video ini adalah pesta kecil di kota Zhonghai. Dia masih bertanya-tanya mengapa lagu yang begitu bagus harus diletakkan di pesta kecil untuk membuat lagu debut. Apakah itu dewa besar di asosiasi musik, atau adakah alasan tersembunyi atau kebutuhan khusus? Yang tidak ia duga dari awal hingga akhir adalah bahwa lagu ini sebenarnya adalah karya Zhang Yu. Harus saya katakan bahwa Pawai Kemenangan ini, ditambah dengan tembok besar, telah membuktikan bahwa Zhang Yu memang seorang komposer dengan inspirasi kreatif yang kuat. Yan Bo teringat sesuatu dan berkata, saya boleh bertanya. Berapa umur Zhang Yu tahun ini? Xia Ziki berkata, 16 tahun. Tidak, dapat dikatakan bahwa jawaban ini mengejutkan penonton. Berusia 16 tahun, dapat menulis, Pawai Kemenangan dan Tembok Besar, sungguh lelucon internasional. Su Bingyi berseru, sulit dibayangkan. Bisakah Anda menulis dua lagu klasik pada usia 16 tahun? Lu Ling juga terkejut, berusia 16 tahun seharusnya masih di sekolah menengah. Dia seharusnya tidak terpapar pada pendidikan musik ortodoks, kan? Apakah itu sekolah rumah? Yan Bo menghela nafas, dia benar-benar orang berbakat dari sungai dan gunung, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Orang tua, Tian Hao melihat arlojinya dan berkata, oke, bagaimanapun, Wali Kota Tembok Besar Xia Ziki masih merupakan lagu asli yang luar biasa. Kami menantikan hasil yang lebih baik darinya. Musik penutup bergemuruh. Xia Ziki tahu bahwa dia akan segera berakhir, dan dia melambaikan tangannya dan melangkah keluar panggung di tengah tepuk tangan meriah dari penonton. Para penyanyi yang mengikuti metode bernyanyi profesional semuanya tidak beruntung. Hari ini, dalam hal ini, Xia Ziki diharuskan untuk lolos kualifikasi, dan dia hanya dapat tampil sebanyak mungkin, berharap untuk mencetak tim penilaian ahli, untuk mencapai final. Kompetisi diselenggarakan selangkah demi selangkah, satu persatu, tidak ada lagu-lagu yang menarik di belakang, dan penonton tidak dapat mendengarkan. Segera semua penyanyi selesai bernyanyi. Setelah beberapa waktu iklan, skor dari tim penilai ahli juga disortir. Tian Hao melangkah ke atas panggung lagi, dan pada saat yang sama semua pemain yang berpartisipasi malam ini juga kembali ke panggung secara kolektif. Tian Hao berkata, sekarang 3 guru dari tim juri ahli telah memilih 1 pemain grup profesional dan 1 pemain grup populer yang akan langsung melaju ke final malam ini. Pemain yang tersisa akan dinilai oleh tim penilai ahli setelah semua pertandingan, maju ke final berdasarkan skor. 3 anggota tim juri ahli, setelah pertukaran singkat, memilih Xia Ziki dari grup profesional dan seorang pemain dari grup populer untuk menjadi 2 pemain yang langsung melaju ke final malam ini. Di bawah tepuk tangan meriah dari penonton, Xia Ziki melangkah keluar panggung. Zhang Yu dan kelompoknya sedang menunggu Xia Ziki di tempat parkir. Tang Yuxin berkata, Zhang Yu akan menjadi aku lain kali. Kamu harus datang untuk menyemangatiku. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kamu masih takut, Yuxin. Kamu tidak bisa melihatnya. Tang Yuxin berkata, tidak takut. Kamu tidak ada di hatiku. Jika kamu duduk dan menyemangatiku, aku masih bisa menaruh makanan ringan pada saat ini. Huyan menyela dengan ekspresi menawan, aku di sini juga untuk menghiburmu. Yuxin, kamu tidak perlu khawatir. Siapa yang bilang, aku tidak peduli kamu datang atau tidak? Tang Yuxin, hehehehe. Beberapa orang di sekitar tertawa tanpa henti di bawah ekspresi dingin di wajah Huyan. Kakak Xia ada di sini, kata Zhang Yu. Zhang Yu melihat Xia Ziki mendekat dan tersenyum. Selamat, Xia. Xia Ziki berlari dengan ekspresi gembira, memeluk Zhang Yu sejenak, memeluknya erat, dan pada saat yang sama berkata di telinganya. Terima kasih, kakak. Zhang Yu tahu bahwa Xia Ziki sangat gembira, dan bahwa dia belum keluar dari keadaan gembira itu. Hei, tersenyum. Tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Xia Ziki dan rekan senegaranya yang hadir, mereka semua berpelukan dan menerima ucapan selamat dari semua orang.
Xia Ziki keluar dari barisan. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu dan timnya sangat bersemangat. Mereka menaiki RV perusahaan Beiying bersama-sama dan menemukan tempat untuk merayakan di malam hari. Begitu kompetisi nasional selesai, audio dan video nyanyian lagu-lagu di malam hari segera ditransmisikan ke halaman khusus situs web utama. Secara khusus, Tembok Besar secara konsisten dipilih oleh editor sebagai lagu terbaik malam itu. Hits Tembok Besar juga meroket, dan lagu ini dengan cepat didorong ke puncak daftar lagu profesional. Dapat dikatakan bahwa lagu ini dinyanyikan di seluruh negeri dalam waktu singkat. Tembok Besar, di mata banyak orang, hanyalah kesaksian sejarah, mengatakan bahwa titik bumi hanyalah tumpukan batu besar. Saya tidak merasa itu memiliki banyak konotasi. Tanpa diduga, sebuah lagu lahir, memungkinkan orang-orang di seluruh negeri untuk melihat Tembok Besar dengan perspektif baru. Melodi yang indah dan lirik klasik dapat dikatakan membuat lagu ini sempurna. Terutama di ketentaraan, dapat dikatakan bahwa lagu ini tampaknya digoreng, dan telah dicetak ulang satu demi satu. Tentara rakyat adalah tembok besar yang baru. Mereka diam-diam membayar rakyat untuk mengetahui, memahami, dan menaruhnya di hati mereka. Ini tidak bisa tidak mengatakan bahwa para prajurit di seluruh negeri sangat tersentuh. Komposer Zhang Yu juga menjadi terkenal di kalangan militer dalam negeri. Tembok Besar dan Pawai Kemenangan dapat dikatakan sebagai lagu pasukan klasik, yang juga membuat seluruh kalangan tentara sangat menghargai Zhang Yu. Kekuatan netizen sangat besar, dan informasi Zhang Yu segera muncul di pos universal. Dapat dikatakan bahwa dia telah dicari oleh daging manusia. Ini adalah remaja berusia 16 tahun, seorang siswa sekolah menengah atas yang penting. Melihat relawan dua kali sebagai pemenang pemuda yang baik dan menyelamatkan kandidat sebagai relawan. Dalam video menakutkan Liv, meskipun dalam bahaya, prajurit pemberani menyelamatkan orang-orang, meninggalkan sebuah kalimat klasik bahwa jalan melihat keluhan dan mengaum. Penulis Swordsman, The Victory March and the Great Wall dapat dikatakan bahwa dari informasi ini, banyak orang telah mengetahuinya. Zhang Yu ini bukan hanya orang yang berbakat, tetapi juga orang yang mulia. Yang lain telah melihat lebih dari sekali karena keberanian mereka, dan dia telah melihatnya 3 kali. Untuk mengatakan bahwa sering terlihat bahwa beberapa orang suka melakukan sesuatu yang baik dan hal-hal yang baik, tetapi sangat sedikit orang yang suka melihat kebenaran, kita dapat melihat bahwa Zhang Yu benar-benar orang yang mulia. Kehormatan ini, yang sulit ditandingi oleh orang biasa, segera diterapkan pada seorang anak berusia 16 tahun. Dapat dikatakan bahwa dalam semalam, popularitas Zhang Yu telah meningkat pesat, dan dia telah menjadi sedikit terkenal di Tiongkok. Kompetisi nasional sedang berlangsung, dan segera debut Tang Yuxin tiba. Zhang Yu dan rombongannya berangkat lagi dan datang ke kompetisi nasional untuk menyemangati Tang Yuxin. Tembok Besar yang dinyanyikan Xia Ziki sudah menjadi lagu yang paling banyak diunduh dalam grup profesional, dan dapat dikatakan bahwa lagu itu membuatnya terkenal di seluruh negeri. Di tempat aula studio, banyak orang meminta Xia Ziki untuk menandatangani dan berfoto dengannya, yang juga membuatnya kecanduan bintang. Setelah Xia Ziki menandatangani kedua gadis itu, mereka maju bersama Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum, "Oke. Saudari Xia, bintang besar, kamu juga akan menandatanganiku sebentar." Hehehehe. Beberapa orang di sekitar tersenyum. Xia Ziki menatap Zhang Yu dengan tatapan pucat, dan berkata, bahwa aku untuk membukanya, bukan. Aku berani memberimu tanda tangan dari komposer yang hebat, bukankah aku ingin berkeliaran di dunia sastra? Zhang Yu tersenyum, dan rombongan itu datang ke tempat duduk mereka. Beiying dan Xia Ziki ada di sini. Hampir semua orang yang duduk di sekitar berasal dari kalangan sastra, dan menyapa mereka satu demi satu. Beiying adalah predator di industri hiburan Beijing dan memiliki banyak pengaruh. Xia Ziki adalah pemula dari kalangan penyanyi profesional, meskipun itu hanya sebuah lagu. Namun dari sudut pandang praktis, banyak penyanyi hanya memiliki satu lagu, yang cukup untuk seumur hidup. Oleh karena itu, Xia Ziki bisa sedikit terkenal di masa depan. Ini tidak lagi diragukan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berada di aula, dan segera musik pembuka terdengar lagi. Tian Hao, pembawa acara kompetisi nasional, juga melangkah ke panggung lagi dan mengundang keluar dengan tepuk tangan meriah, Su Bingyi, Lu Ling dan Yan Bo. Kelompok juri ahli yang terdiri dari 3 orang duduk.
Tian Hawang menoleh ke Lu Ling dan berkata, Tuan Lu, kompetisi nasional sudah memasuki hari ke-7 dalam sekejap mata. Anda berada di akhir kompetisi kemarin dan mengatakan bahwa itu adalah kompetisi yang kejam. Lalu saya ingin bertanya mengapa Anda ingin menggunakan kata brutal untuk menggambarkan permainan ini. Saya pikir itu cukup mudah. Setidaknya setiap orang yang melihat saya harus menyeringai. Hehehehe, penonton, Lu Ling berkata, kalian harus tahu bahwa banyak penyanyi adalah penyanyi yang sangat bagus. Melihat begitu banyak penyanyi yang hebat, mereka kecewa, karena saya telah menekuni profesi yang sama selama bertahun-tahun, hati saya sangat tidak enak. Sebenarnya, saya pikir banyak penyanyi yang sangat hebat, tetapi karena tidak ada pilihan karya yang bagus, tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Jadi saya ingin mengingatkan semua orang di sini lagi bahwa kesempatan itu hanya sekali. Ini adalah kompetisi. Jika kalian ingin melangkah lebih jauh di sini, kalian harus berpikir dengan hati-hati tentang pilihan karya kalian. Jika kalian melakukan apapun yang kalian inginkan, saya percaya bahwa banyak penyanyi di sini sudah tahu kekejaman di sini, karena tidak ada kesempatan kedua di sini. Petik 2. Papa, tepuk tangan. Tian Hawang menoleh ke Su Bingyi dan berkata, Tuan Su, apakah ada pemain yang Anda nantikan atau lebih optimis tentang malam ini? Su Bingyi berkata, dapat dikatakan bahwa saya lebih optimis tentang semua pemain. Anda harus tahu bahwa ini adalah kompetisi nasional yang mengumpulkan semua penyanyi elit dari periode yang sama di Tiongkok. Tentu saja, saya ingin mengingatkan bahwa grup pop malam ini memiliki 6 penyanyi papan atas sebelumnya. Anda harus tahu bahwa penyanyi baru lebih kompetitif daripada penyanyi lama. Jadi saya berharap semua penyanyi akan tampil malam ini dengan kekuatan terbaik. Anda harus tahu bahwa hanya ada satu tempat untuk masuk langsung ke babak final, saya harap Anda akan menghargai kesempatan langka ini. Petik 2. Tian Hao menatap Yan Bo lagi, dan tertawa, Tuan Yan, tadi malam, seorang kontestan membantah Anda sebagai badut di tempat. Saya percaya bahwa komentar seperti itu seharusnya sangat umum dalam hidup Anda. Hehehe, di antara tawa, Tian Hao terus tertawa, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam siaran langsung kompetisi nasional. Apa pendapat Anda tentang ini? Yan Bo Dao, saya harus membuat pernyataan tentang ini. Tidak umum dalam hidup untuk mengatakan bahwa saya seorang badut. Ada cukup banyak online, tetapi saya pikir, komentar saya selalu sangat relevan. Sepertinya orang yang tadi malam pemain, bernyanyi seperti Maiba di ruang latihan karaoke. Hehehe, di tengah gelak tawa penonton, Yan Bo melanjutkan, untuk penyanyi sekelas Maiba. Saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi dengan itikat baik bahwa ini adalah kompetisi nasional, bukan pesta akhir tahun yang telah dimabuk-mabukan oleh saudara-saudara di keluarga Anda. Jangan terlalu merasa benar sendiri sekarang, seperti yang dikatakan Lu Ling, tidak ada kesempatan kedua di sini. Diikuti oleh penonton, teriakan dan sorak-sorai, musik debut berangsur-angsur terdengar saat ini. Tian Hao tersenyum sedikit dan berkata, oke, mari kita undang 8 penyanyi profesional dan 8 penyanyi populer malam ini. Di antara musik debut dan tepuk tangan penonton, 16 orang dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari sekitar 2 orang, berjalan keluar dari kedua sisi panggung, dan berjalan ke panggung di tengah sorak-sorai penonton. Tang Yuxin juga ada di antara mereka, dan naik ke panggung bersama. Kompetisi malam ini secara resmi dimulai. Penyanyi profesional dan penyanyi pop, pengundian acak. Sebelum bermain, panel juri ahli akan berdiskusi dan mengevaluasi. Setelah nyanyian selesai, panel juri akan memberikan komentar. Zhang Yu dan rombongannya duduk di kursi tamu di lantai 2, dan mereka juga berbisik-bisik dari waktu ke waktu saat permainan berlangsung, dan mereka memberikan pendapat mereka tentang penyanyi yang baru saja selesai. Saat seorang penyanyi selesai bernyanyi, berdiri di atas panggung, Tian Hao berkata, kelompok juri ahli. Ya, pemain ke-11 malam ini, apakah Anda punya pendapat tentang nyanyian lagu No. 92, Lu Ling berkata, Duan Lei. Itu memang 16 pemain teratas dalam metode menyanyi populer terakhir. Rapnya masih sangat bagus dan karyanya hebat. Saya sangat menyukainya. Terima kasih, Guru. Su Bingyi berkata, Duan Lei, Anda adalah penyanyi yang sangat saya optimiskan malam ini. Anda tampil dengan baik kali ini, dan Anda dapat mengatakan bahwa itu tidak mengecewakan saya.
Untuk saat ini, Anda adalah penyanyi yang lebih baik di grup pop malam ini. Terima kasih, terima kasih. Wajah Duan Lei hampir tertawa, dan menoleh ke Yan Tong, lidah beracun. Yan Bo berkata, apa pendapatmu tentang Duan Lei hari ini? Oke, dengan ekspresi Duan Lei yang memalukan, Yan Bo melanjutkan, tetapi penyanyi lain dibandingkan dengan periode waktu yang sama. Kamu masih bisa masuk akal. Tetapi menurutku, tergantung pada kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu dapat memasuki babak pertama final, tetapi jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu hanya berada di bawah tekanan besar. Kamu perlu menghasilkan keterampilan menyanyi yang lebih baik dan karya yang lebih baik. Hanya dengan begitu ada harapan. Kamu harus bekerja keras. Terima kasih Tuan Yan. Terima kasih. Duan Lei menghela napas lega, mengetahui bahwa komentar Yan Bo cukup bagus. Bagi kebanyakan penyanyi, sulit untuk mendapatkan evaluasi seperti itu di mulut Yan Bo. Kamu harus tahu bahwa meskipun mulut Yan Bo hitam, itu sangat populer di mata penonton di seluruh negeri. Dia ingin mengatakan kamu tidak bisa, pada dasarnya kamu akan tercekik. Tian Hao tertawa, Duan Lei. Hari ini, ketiga guru memuji kamu. Bagaimana menurutmu? Duan Lei berkata, saya berharap di kompetisi mendatang, saya akan selalu memikirkan komentar dari beberapa guru, dan berharap saya bisa meraih hasil yang lebih baik di kompetisi nasional ini. Papa. Penonton di aula bertepuk tangan untuk Duan Lei. Pada musik berikutnya, Duan Lei dan seluruh penonton melambaikan tangan meninggalkan panggung. Tian Hao berkata, di bawah ini kita akan menyambut seorang penyanyi yang juga penyanyi populer. Dia adalah pemain ke-12 malam ini, pemain No. 97, Tang Yuxin. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan memasuki final preferal. Apa pendapat ketiga guru tentang pemain 97? Lu Ling berkata, di mana kontestan 97? Aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Namun malam ini aku melihat daftar karya kontestan dan menemukan bahwa kontestan ini juga menggunakan penulis lagu super, Zhang Yu, akhir-akhir ini. Ini disebut pemahaman. Sungguh mengejutkanku bahwa Zhang Yu masih menulis lagu-lagu pop. Kalian harus tahu bahwa lagu-lagu pop dan lagu-lagu profesional jelas berbeda dalam sensasi kreatif. Jadi pemain 97 malam ini juga seorang pemain yang aku nantikan. Su Bingyi berkata, aku juga. Sebelum pesta, aku juga menonton video Tang Yuxin di tahap penyisihan. Ini adalah pemain wanita yang sangat bagus dalam hal topan, citra, dan keterampilan bernyanyi. Jika karya ini bisa lebih kuat sedikit, saya yakin dia masih bisa tampil dengan baik. Petik 2. Yan Bo Dao, mengerti, sejujurnya, saya tidak tahu apa artinya atau apa yang ingin saya tunjukkan. Namun dari perspektif penciptaan, ada kontras yang sangat besar antara gaya populer dan karya gaya profesional. Kesulitan penciptaan itu bukan sedikit bintang. Masih sedikit penulis lagu di Tiongkok yang dapat melewati 2 sesi dan memiliki karya yang bagus. Saya harap pemahaman ini akan memberi saya lebih banyak kejutan. Petik 2. Poppy. Di tengah tepuk tangan penonton, lampu menjadi gelap. Tang Yuxin, mengenakan pakaian kasual, muncul di LED besar, tersenyum. Kompetisi nasional selalu bisa dikatakan sebagai impian masa kecilku. Aku sangat berharap bisa berkesempatan berdiri di panggung nasional ini dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Lagu yang bagus dan indah. Meskipun aku tidak tahu berapa skor akhirku, aku sudah mendapatkan lagu yang menurutku adalah lagu yang paling indah. Aku ingin mengucapkan terima kasih, Zhang Yu. Aku akan bekerja keras. Begitu lampu menyala, Tang Yuxin datang ke tengah panggung. Aku menyadari bahwa musik intro yang lembut terdengar seperti suara alam yang panjang, melayang di setiap sudut aula, tanpa perubahan apapun, tetapi justru suara yang sederhana dan tidak berubah ini, tetapi membuat orang merasa tenang. Kupikir aku akan menangis, tetapi ternyata tidak. Aku hanya memperhatikan langkahmu dan memberimu restu terakhirku. Mengapa ini bukan pemahaman? Biarkan aku melihat diriku sendiri dengan jelas. Meskipun rasa sakit karena tidak adanya cinta akan ada, siang dan malam di bagian terdalam jiwaku. Kupikir aku akan membalas dendam, tapi ternyata tidak. Saat aku melihat pria yang kucintai, aku tak berdaya seperti anak kecil. Itu bukan pemahaman, membiarkanmu melihat dirimu sendiri dengan jelas. Dicintai adalah kebahagiaan yang luar biasa, tapi sayangnya kau tak pernah peduli. Ah,
Ini adalah akhir dari sebuah hubungan. Ah, satu hati tampak tandus. Jika cinta kita salah, semoga kau dan aku tidak menderita sia-sia. Jika kau benar-benar menyerah, itu seharusnya memuaskan. Ah, sungguh menyakitkan untuk dipahami. Kau adalah segalanya bagiku. Setiap langkah dari jalan ketika aku melihat ke belakang, sangat sepi untuk dilalui. Ah, sungguh menyakitkan untuk dipahami. Kau adalah segalanya bagiku. Semoga kau mematahkan belenggu cinta. Perburuan cinta yang bebas. Berhentilah menderita demi cinta.